Untuk malam hari ini akan saya sedikit bawakan tentang sebuah materi bagaimana Anda mengalahkan rasa malas, bagaimana Anda mengalahkan rasa takut yang terjangkit dari sebuah traumatik dari lingkungan sekeliling kita. Kawan-kawan, malas itu akan menghantui siapapun. Rasa malas itu akan menghantui siapapun, termasuk saya pribadi. Itu pasti terjadi. Karena rasa malas ini kebanyakan ditimbulkan adalah suatu nilai kecil dari sebuah kenyamanan yang kita alami. Bahkan kehidupan kita yang dikuasai kenyamanan inilah yang akan membuat kita semakin hancur di perjalanan, kawan-kawan. Nyaman dalam arti apa? Contoh, hari ini kita masih punya penghasilan. Hari ini kita masih bisa makan. Hari ini kita masih punya kemampuan untuk melangkah ke depan, mau membeli apa. Tentang penghasilan kita tidak kurang. Inilah kenyamanan ya. Apalagi yang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu melihat suami berpenghasilan apa ini kadang-kadang mengalahkan dari tujuan kita, sehingga kita lebih banyak dimakan kemalasan karena merasa nyaman seperti itu. Tapi harus kita pahami, kawan-kawan, kehidupan itu tidak pernah sama. Semua akan berubah sesuai perjalanan waktu. Apapun rasa nyaman yang kita alami hari ini, itu tidak akan pernah kita rasakan di kemudian hari selama kita tidak mau memperjuangkan kembali metode-metode atau persiapan-persiapan untuk menanggulangi, untuk mengatasi sesuatu hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Kita ambil contoh aja di lingkungan kita sekitar ya. Sedikit ini contoh ya, hanya contoh, tapi itu benar-benar terjadi. Kenapa? Ini anak-anak orang-orang kaya di sekitar kita ini saat mereka dewasa, saat mereka sudah mulai beranak, bercucu, kok tidak kaya terus seperti dulu. Lah ini salah satu kesalahan. Kesalahan adalah rasa nyaman yang terlalu berlebihan, seperti itu. Sehingga rasa nyaman ini membuat buntu nalar kita, membuat nalar kita ini mati sehingga tidak bisa berkembang, kawan-kawan. Nah, hal ini jangan sampai terjadi di antara kita member-member di WW Trade. Jadi rasa malas itu kebanyakan dipengaruhi oleh rasa kenyamanan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Lalu bagaimana kita mengenali rasa nyaman itu? Contoh seperti ini. Kita mengaku sebagai seorang member. Nah, tugas member itu apa sih sebenarnya? Tugas member kan hanya simpel, prospek, dan hanya prospek, itu kan. Nah, tapi kalau kita teliti, kita kembali kepada diri kita sendiri. Sudah adakah trik-trik atau strategi-strategi kita dalam menjalankan prospek, atau kita memiliki jadwal-jadwal prospek, atau kita punya komitmen secara disiplin melakukan prospek. Dan itu kebanyakan tidak terjadi di antara member. Di atas 90% member itu tidak punya target prospek. Di atas 90%. Karena apa? Kita lihat saja di BW Trade. Berapa jumlah member di BW Trade? Banyak sekali kan. Tapi nanti pelaku di lapangan sebagai pelaku bisnis hanya kita aja, hanya orang-orang seperti ini. Itu aja orangnya. Nah, seperti itu. Jadi member yang tidak melakukan prospek, tidak punya sebuah kedisiplinan prospek, sebenarnya member ini hanya simpatisan, dan member tersebut sebenarnya tidak memiliki bisnis apa-apa di dalam BW Trade. Dari mereka itu member-member yang tidak memiliki bisnis apapun di dalam BW Trade. Hanya penonton sebenarnya. Nah, ini kita harus atasi hal itu. Terus munculnya rasa takut melakukan. Ini pun terjadi dari lingkungan, kawan-kawan. Telinga kita yang terlalu terbuka lebar untuk mendengarkan sebuah informasi yang sebenarnya tidak benar. Sekarang kita bicara tentang cerita-cerita trauma di masyarakat. Cobalah kita kembali ke belakang sedikit untuk meneliti atau
cross check terhadap orang-orang yang trauma. Sebenarnya trauma bagi seorang pelaku itu tidak pernah ada. Seorang networker trauma itu tidak pernah ada sebenarnya. Terus siapa sih sebenarnya? Siapa sebenarnya yang trauma? Yang trauma itu telinga kita kan kawan. Saya ambil contoh. Saya sudah ketemu hal-hal seperti ini mungkin lebih dari 200 kali. Orang bicara trauma. Seperti ini kan sejarahnya. Trauma itu diawali dari sebuah pendengaran. Waktu kita mendengar, kita tidak memahami, dan kita ciptakan sebuah halusinasi, dan kita sebarkan ke masyarakat. Seperti ini. Contoh, waktu kita table talk misalnya, di sebuah kedai kopi, di warung kopi, di rumah makan, atau dimanapun lah. Di antara yang hadir tersebut, itu bukan orang-orang undangan kita, misalnya hanya seorang yang sekedar mampir ngopi. Saat kita bicara tentang bisnis, mereka ini kebanyakan ngelirik sedikit, mendengarkan, tapi nggak paham. Nah, disitulah munculnya sebuah trauma. Sehingga orang tersebut menyebarkan kembali keluar, merasa sebagai pelaku, dan gagal. Merasa, wah saya ketipu di bisnis ini. Sebenarnya mereka bukan pelaku, hanya pendengar di awal. Itu saya apa ya? Saya ketemu orang semacam ini itu lebih 200 kali saat prospek. Lalu bagaimana saya mendeteksi bahwa orang-orang tersebut benar-benar pembisnis atau hanya sebagai pendengar dan menyebarkan virus trauma? Nah, saya tentu di saat ketemu orang tersebut saya akan banyak tanya. Karena apa? Saya networker. Saya tahu sistem, tentu saya akan berbalik tanya. Sistem yang ditawarkan, sistem apa yang dijalani, ternyata mereka nggak bisa cerita apa-apa. Nah, ini pembohong. Jadi trauma kita kebanyakan menimbulkan rasa ketakutan yang tersebar, terdampak dari virus pembohongan publik. Trauma yang berawal dari bukan pelaku bisnis, tapi hanya pendengar di tempat-tempat tertentu. Kalau nggak percaya, silahkan uji. Lakukan saja, Anda melakukan sebuah table talk di tempat keramaian. Saat itu banyak orang yang mendengar. Ini ada respon positif, ada respon negatif yang terjadi. Tapi di atas 70% nanti negatif. Seperti itu. Coba manfaatkan kawan Anda yang lain untuk prospek di lingkungan orang yang kebetulan mendengar itu. Tentu akan keluar itu nanti. Wah, saya dulu pelaku ini, saya menjalankan bisnis ini, saya ketipu, saya gagal, justru dari orang-orang yang tidak pernah melakukan. Maka kita harus paham, jangan kita kembangkan rasa takut berdasarkan apa yang kita dengar. Itu saya alami juga berkali-kali, tapi saya kan memang pelaku, jadi saya paham. Jarang seorang pelaku bisnis itu trauma, jarang terjadi. Semakin dia sekat, emosinya terbakar. Itu sudah pasti. Itu kalau seorang pembisnis. Tapi kalau hanya sekedar mendengar, ini virusnya yang tersebar ini lebih menakutkan. Saya kasih contoh tentang DBW Trade. Nah, DBW Trade. Kemarin saya barusan juga mengalami orang-orang yang begitu traumanya sangat lebih tajam sekali. Ada komunitas sopir ya. Sopir di Pati ini tiba-tiba trauma sekali dengan BW Trade. Trauma sekali dari BW Trade, bahkan ada beberapa orang yang sebenarnya itu teman dekat saya, ya kebetulan kami komunikasi. Traumanya luar biasa dengan BW Trade. Padahal dia hanya mendengar kalimat dari Negatron. Dia bukan pelaku, bahkan tidak tahu menau tentang BW Trade, tapi traumanya sangat kuat. Nah, ini salah satunya. Kalau hal itu tersebar ke masyarakat luas, itu membuat orang lain trauma. Jadi virus traumanya sangat kuat sekali. Tetapi kita sebagai seorang pembisnis nggak boleh kita berpedoman untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, orang yang bicara trauma belum tentu dia adalah pelaku. Kalau dia seorang pelaku, apalagi punya karakter leader, tidak ada kalimat trauma bagi seorang pembisnis networker. Seperti itu. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Supaya kawan-kawan ini bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Pertama,
kita harus banyak belajar memang tentang bisnis kita. Cobalah kita resapi ya, resapi potensi dan emosinya tentang bisnis kita, kedepannya kayak apa, dan rumus-rumusnya kayak apa. Ini yang akan membangkitkan gairah kita, sehingga kita bisa menangkis hal-hal yang sifatnya negatif. Karena apa? Kita harus sadar kawan-kawan, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf dulu, bahwa manusia itu punya pola pikir objektif, subjektif. Nah, ini kalau Pak Tori pahami. Pola pikir bahwa alam sadar, pola pikir sadar. Jadi sesuatu yang kita resapi, yang kita terima di dalam pola pikir sadar kita itu akan tersimpan di dalam pola pikir alam bawah sadar kita, dan disitulah diciptakan energi emosi untuk mewujudkan. Hal ini yang paling berbahaya. Di dalam pola pikir kita yang bawah alam sadar, subjektifnya, ini tidak ada yang istilah apapun yang kita sampaikan dari pola pikir sadar kita ini disaring, enggak. Kalau yang masuk kita mengiyakan, menyetujui hal-hal yang sifatnya negatif, secara otomatis alam bawah sadar kita ini bekerja secara negatif. Begitu juga sebaliknya, maka kita harus hati-hati. Kita harus bisa memilah-milah hal itu, kita harus bisa menangkis, dan kita harus benar-benar bisa membersihkan pola pikir alam bawah sadar kita dari hal sifatnya negatif. Maka di sini kita sering diajarkan untuk melakukan sebuah afirmasi supaya ini bangkit terus, kerja terus. Kerja pola pikir alam bawah sadar kita ini kerja secara positif terus. Akhirnya akan terwujudlah hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kawan-kawan, mari kita bedah sedikit hal ini, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini. Sudah tentu, ayo kita bareng-bareng belajar untuk menggali potensi diri kita. Seperti disampaikan Bu Kartini tadi. Jadi kita menggali potensi diri kita. Apa sih potensi ya? Potensi itu sebenarnya adalah kemampuan kita ya, kemampuan, kelebihan seseorang yang belum terwujud, belum tampak. Dan banyak hal-hal ini orang-orang kebanyakan ini tidak bisa menggali di mana potensi terhadap dirinya sendiri. Nah, coba hari ini kita belajar bareng hal itu supaya nanti ke depannya kita bisa introspeksi diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan kendalikan hati kita sendiri untuk menempatkan diri di tempat-tempat yang lebih baik seperti itu. Jadi bagaimana caranya kawan-kawan? Saya sudah pernah menyampaikan berkali-kali tentang sebuah impian. Apakah impian itu hanya dimiliki oleh pemain network? Bukan kawan-kawan. Semua orang hidup punya impian untuk hidup yang lebih baik, itu sudah pasti. Wah, nggak peduli itu siapa, tukang becak pun tetap dia punya potensi, punya impian untuk memperbaiki dirinya. Dia berangan-angan bahwa di masa-masa depan tidak akan terjadi hal-hal di saat dia tidak memiliki sebuah sukses. Tetap harapannya dia tetap sukses. Nah, jadi kita harus tahu itu dulu. Tidak harus seorang networker saja yang punya impian. Ini saya bicara impian secara umum. Setelah kita tahu impian kita, ya, kita resapi. Kebanyakan orang ini impiannya banyak. Impiannya banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen apa. Akan tetapi kita bisa gali potensi. Impian kita yang paling kuat itu apa? Yang paling kuat yang bisa mengendalikan hidup kita sehari-hari itu apa? Kita pasti ada salah satunya. Nah, setelah kita paham tentang impian, berarti langkah kedua kita harus bisa mencari kendaraannya, relnya. Ibarat kereta, kita bisa memilih sebuah kereta di mana bisa menjadi harapan Anda semua untuk mencapai sukses sesuai impian yang tercipta di dalam pola pikir kita, kendaraan. Nah, apakah impian-impian seperti ini bisa dicapai dengan cara pola-pola yang lama, pola-pola yang begitu tradisional? Sudah tentu bisa, tapi jarang terjadi. Tentu untuk mencapai impian ini kita perlu kendaraan yang tepat, kawan-kawan. Jadi tidak bisa semua pekerjaan ini akan
bisa membuat kita mencapai sebuah impian. Contohnya, ini saya takut menyinggung sebenarnya, takut menyinggung. Tapi kalau tidak kita ucapkan, contohnya nanti juga sulit. Nah, contoh saja banyak hitung-hitungan lah di dalam kehidupan ini. Misalnya kita seorang pegawai tertentu ya, gaji kita sekian, kita pengen ini, kita harus menabung sekian tahun. Jadi kalau kita hitung tabungan kita itu sampai tua, sampai kita tua, belum tentu kita bisa mencapai sebuah inti impian kita. Nah, pengen punya A, punya B, ini belum tentu bisa tercapai karena kita ada batasan. Lalu apa kendaraannya? Salah satunya BW Trade. Nah, apakah BW Trade kendaraan tepat? Tergantung Anda semua. BW Trade itu tepat nggak tepat? Tergantung Anda semua. Karena apa? BW Trade sudah punya rel. Ibarat kita naik gerbong kereta, BW Trade itu sudah ada relnya. Jadi kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh sesuai sistem yang diberikan, akan menjadi kendaraan yang tepat. Tapi seandainya kita keluar jalur dari sistem yang ditawarkan, sistem yang telah diciptakan, sudah tentu BW Trade akan menjadi kendaraan yang tidak tepat. Jadi tepat dan tidak itu tergantung dari pola pikir kita sendiri. Introspeksi diri dan selalu belajar, dan belajar itu adalah salah satu cara bagaimana kita menggali potensi diri. Yang pertama, coba gali potensi impian Anda. Itu pertama ya. Walaupun itu seorang networker apapun tidak, seorang karyawan, kaum buruh, tukang beca, apapun pasti punya impian. Ambil yang impian yang terkuat. Yang kedua, kebetulan kita adalah member BW Trade, kendaraannya sudah tepat kawan-kawan. Kendaraan BW Trade ini paling cepat sebenarnya untuk mencapai sebuah impian. Terus langkah kedua, cari hobi Anda. Nah, setelah Anda punya kendaraan, sudah punya BW Trade ya, ciptakan BW Trade, melakukan pekerjaan BW Trade sebagai hobi. Apakah Pak Jadi seperti itu? Ya. Saya menjalankan BW Trade bukan sekedar saya berbisnis, tapi sudah merupakan sebuah hobi kehidupan saya sehari-hari. Sehari-hari itu saya paling hobi menjalankan BW Trade. Salah contohnya, saya itu paling kepala saya bisa stres, bisa pening kalau saya berada di dalam rumah. Itu penyakit saya. Saya semakin terkurung di dalam rumah, berarti otak saya akan stres. Karena apa? Tidak bisa terbakar. Otak saya yang terbakar ini tidak bisa tersalurkan. Akhirnya membuat saya stres, tegang. Nah, itu yang membuat saya rajin keluar. Sebagai hobi. Sebagai hobi. Saya jalankan saja. Saya tidak berpikir nanti saya dapat apa. Enggak. Sebenarnya saya jalankan sebagai hobi saya. Seperti waktu kecil. Saya itu suka main layang-layang. Layangan. Nah, bahkan sampai tua. Saya punya anak satu. Sudah usia dewasa lah saat itu anak saya. Saya masih hobi layangan. Nah, itu saya jadikan BW Trade seperti itu. Jadi malam hari saya berpikir BW Trade dan esok hari saya melakukan BW Trade. Itu sudah merupakan sebuah hobi. Setelah saya jalankan, hati saya lega. Seperti itu. Tadi saya capek-capek, sampai ke Gerobokan juga tadi sama Pak Kaslan, ke perbatasan. Nah, ke Gerobokan ya malah. Nah, itu apakah saya merasa capek? Ya, capek, jelas tubuh kita capek, tapi hati kita bahagia. Itu bedanya. Tubuh kita capek, hati saya bahagia. Ini adalah sebuah hobi. Masalah hasil itu nanti. Yang penting saya hantam dulu. Seperti itu. Jadikan pekerjaan ini adalah hobi. Lalu bagaimana hobi kita ini menciptakan uang, bisa menghasilkan uang. Salah satu contohnya kita harus belajar, evaluasi dulu. Jadi kawan-kawan, BW Trade ini kalau kita jadikan pekerjaan utama, ini cukup untuk hidup sebenarnya. Kita jadikan pekerjaan utama ini cukup untuk hidup. Kalau kita menjadikan BW Trade ini sebagai sampingan, ini salah kan kawan, karena BW Trade ini sebuah potensi untuk menggali kebutuhan hidup kita ini sangat tercukupi sebenarnya. Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Tidak. Tidak. Jadi
sekalipun kita semua punya pekerjaan, alangkah baiknya pekerjaan BW Trade ini bisa dilakukan bersamaan dengan pekerjaan utama kita. Misalnya yang pedagang di pasar, pedagang apalah yang punya kegiatan lain, lakukan secara bersama-sama. Ini ada juga, ini ada Mas Koirul Umam mungkin ya, saya nggak bisa lihat tadi. Nah, saya sering teriak-teriak sama Mas Koirul Umam, apakah perlu waktu khusus menjalankan BW Trade? Tidak. Karena apa? Bisnis utamanya Mas Umam ini kan penjual telur, telur asin. Nah, apakah nanti di saat menjalankan BW Trade, di saat itu kita harus berhenti menjual telur? Tidak. Logikanya kegiatan di dalam BW Trade ini sebagai seorang networker kan prospek. Kan prospek. Apakah salah kalau pelanggan telur-telur kita ini sekaligus kita prospek? Jadi itu pekerjaan yang simpel sebenarnya. Dua pekerjaan bisa dilakukan sekaligus. Termasuk mungkin ibu-ibu di sini ada yang jualan di pasar, kan punya pelanggan. Kita bisa kabarkan di situ di saat kita sambil menawarkan dagangan kita. Jadi simpel saja, tidak harus memisahkan BW Trade dengan pekerjaan utama. Lakukan secara bareng saja bisa sebenarnya. Itu jadi jadikan pekerjaan di BW Trade ini merupakan sebuah hobi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak akan terfokus pada uang. Tapi hobi itu yang sudah kita salurkan akan membuat kita senang dan bahagia. Nah, yang ketiga, cobalah kita rajin-rajin evaluasi diri. Kita harus bisa mengenali di mana kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kelebihan itu kebanyakan memang kawan-kawan kita tahu tanpa kita sadari. Yang penting kita bersedia evaluasi. Bagaimana saat kita bekerja di BW Trade, bagaimana sih cara evaluasi? Coba kenali pekerjaan Anda di dalam BW Trade ini di dekade berapa bulan, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, kita cek, kita evaluasi. Selama saat di BW Trade selama 1 bulan, apa sih prestasi yang dapat saya raih? Kalau goal Anda, goal setting ya, goal Anda tercapai, mesti mentargetkan misalnya saya 3 bulan harus dapat HP. Ini lucu loh di BW Trade 3 bulan dapat HP. 3 bulan, 6 bulan dapat mobil. Baru ini selalu bagus. 3 bulan dapat HP ini lelucon. Tapi nggak apa-apa sebagai contoh saja. Kalau benar-benar tercapai, tapi goal Anda goal. Jadi pekerjaan Anda goal. Goal setting Anda tercapai. Tapi bila tidak tercapai, berarti Anda ada sebuah kekurangan yang sebenarnya belum bisa mendukung pencapaian Anda ini. Kita harus belajar kembali. Dengan cara apa? Pak Cori. Jadi gini, kita coba setelah kita mengetahui di mana sih kekurangan kita, ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita perbaiki, cobalah sering-sering dengan upline-nya. Sering-sering masuk Zoom, sering-sering kita tanya-tanya terhadap mentor-mentor kita. Kita ikutilah, kita pahami. Sebenarnya ada apa sih yang kurang dari saya. Itu penting kawan-kawan. Jadi jangan merasa saya sudah jalankan BW Trade siang malam, tapi saya sampai sekarang belum ada hasil. Itu lucu. Kalau memang benar-benar menjalankan sudah pasti ada hasil. Kecuali memang tidak menjalankan sama sekali. Saya nggak percaya itu. Saya udah prospek sana sini Pak. Tapi saya ditolak terus. Nah, kalau sana sini salah. Kalau saya prospek sana Pak ditolak, itu baru saya percaya. Bukan sana sini, tapi prospek sana. Hanya 1 kali prospek. 2 kali prospek kebetulan di tempat dan kondisi lingkungan yang tidak pas. Saya banyak memberikan gambaran dulu karena sebuah dan cara prospek yang salah. Begini kawan-kawan. Jadi prospek itu juga perlu metode. Sebuah metode. Nah, bagaimana kita bisa memprospek kawan kita di kondisi mereka lagi apa. Nah, saya pakai contoh saja.
ada kawan saya yang prospek saat itu kebetulan ketemu temannya lagi nyabit rumput. Nah, nyabit rumput. Itu ngomongi tentang BW Trade. Gak nyangkut lah telinganya. Orang itu lagi cari rumput karena kambingnya lapar. Gak nyangkut. Sehingga tidak ada responsif otaknya yang bisa nyambung. Akhirnya hanya satu kali itu prospek, beliau menyampaikan, wah susah prospek sana susah ditolak terus, padahal hanya satu kali. Logikanya secara psikologis ini, kalau kita menyampaikan sebuah prospek lebih dari satu orang, 10 orang saja. Nggak usah 10, kebanyakan. 3 orang aja. Kita pakai contoh. Nah, sama prospek si A, prospek si B, prospek si C. Ini tanggapannya udah beda-beda. Si A menolak, si B merespon. Oh iya, tak pikir-pikir dulu ya. Saya tak ngomong istri dulu, saya ngomong suami dulu. Sebenarnya itu penolakan loh. Sama aja itu penolakan. Tapi hati kita bicara dapat respon, itu sudah tidak merasa ditolak sebenarnya. Apalagi yang ketiga. Oke mas, saya siap. Tapi saya tak cari uang dulu. Wah itu kita udah senang. Tidak merasa ditolak sana sini, Padahal intinya ketiga-tiganya menolak. Nah ini secara psikologis. Kalau ada member saya sana ini ditolak. Ah, saya yakinlah prospeknya hanya 1 kali atau 2 kali di lingkungan yang tidak tepat. Atau mungkin cara kita yang tidak tepat. Seperti saat kawan kita lagi sibuk kerja, kita prospek, akhirnya kesibukan kerjanya ini tidak bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Ini pun salah, kita harus janjian tunggu di kondisi orang tersebut sudah siap mendengarkan informasi kita. Betul kan kawan? Nah yang 4, kenali sekuat apa rasa takut kita terhadap kegagalan. Nah, ini kita harus menggali potensi sampai situ juga. Kalau Anda rasa takut gagalnya kok lebih kuat, ya sudah tentu pintu sukses kita akan semakin sempit. Jadi pekerjaan itu siapa ya? Pekerjaan apa sih nggak beresiko? Semua beresiko. Jika rasa takut itu terlalu kuat terhadap kegagalan di bidang tertentu atau bidang yang Anda jalani, artinya potensi Anda lemah di bidang itu. Lalu bagaimana untuk mengatasi? Misalnya, wah nanti saya takut gagal. Saya pasti gagal di Twitter. Saya pasti gagal seperti dulu karena saya dulu gagal terus. Lah ini ada yang salah. Potensi Anda lemah. Bagaimana untuk mengatasi ini? Ya sama intinya. Kita harus berkomunikasi atau kita harus berkomunitas terhadap orang-orang BW Trade. Apalagi terhadap orang-orang Twitter yang sudah bisa membuktikan bahwa beliau-beliau ini sudah membuktikan bisa hidup di BW Trade, bisa mendapatkan sebuah pencapaian di BW Trade. Cobalah kita sharing-sharing, kita belajar bareng, bukan berguru tapi kita belajar bareng. Di situ kita coba jiplak caranya, kita coba resapi cara beliau untuk sukses. Seperti itu. Misalnya Mas Padri penghasilannya 1 M sebulan. Bukan 1 M-nya yang kita jiplak, tapi cara beliau ini mendapatkan itu. Bukan penghasilannya. Seperti itu kan kawan. Jadi kita harus bisa mengenali sekuat apa rasa takut kita terhadap sebuah kegagalan. Tidak ada orang sukses itu bisa tercapai di saat kita punya kekuatan, rasa takut gagal yang lebih besar dari keberanian kita. Jadi untuk itu karena kita berada di WW Trade, coba kita belajar ulang tentang WW Trade, tentang potensinya, resapi tentang gairahnya, emosinya, resapi bahwa WW Trade ini benar-benar kita harus bisa membedah tentang sistemnya, bahwa sistem BW Trade ini akan mendukung kita untuk sukses, bukan untuk gagal. Kita harus bedah itu secara rinci. Kawan-kawan, untuk unsur kelima ya, yang membuat Anda bisa menciptakan potensi itu, yang kelima, jangan Anda takut dilihat berbeda. Itu. Saya sekecamatan, aja lagi satu kampung ya. Kampung saya, desa saya itu ada 4 perdukuhan.
Bahkan di sekitar desa itu Kecamatan Trangkil ke barat di ujung desa. Saya orang yang paling beda. Karena naik walker hanya ada saya di Kecamatan Trangkil. Yang paling menonjol hanya ada saya. Dan kebanyakan di Kecamatan Trangkil konvensional. Hanya ada saya dan Mbak Lia. Naik walker di situ. Nah, tapi saya nggak takut berbeda. Karena apa? Sesuatu yang beda ini saya rasa lebih mudah. Karena saya tidak punya pesaing, kan seperti itu. Jadi jangan takut Anda dinilai beda oleh kawan dan lingkungan Anda. Kadang-kadang sesuatu yang kita jalani, kita kembangkan ini karena beda, kita takut dilecehkan. Wah, itu pemain next, wah itu bisnis ini, bisnis itu. Nanti jangan deket-deket ketipu, jangan, enggak usah takut lah. Sesuatu yang beda itulah yang membuat kita punya kesempatan yang beda pula. Jadi sesuatu yang beda itu bukan sesuatu yang membuat kita tabu. Bahkan memang di antara pergaulan kita, termasuk saya sendiri ini mungkin dilihat agak aneh, pekerjaannya kok aneh kan gitu. Tapi nggak masalah, sesuatu yang aneh itu harus kita buktikan pada mereka bahwa yang dinilai aneh ini akan membuat mereka terbelalak, kan seperti itu terhadap sebuah pencapaian. Kawan-kawan, jadi kalau Anda merasa takut berbeda dengan kawan-kawan Anda, ini akan merontokkan nyali kita sebenarnya. Toh walaupun kita beda di dalam lingkungan, kita masih punya komunitas yang sama sebenarnya. Jadi kembangkan potensi diri untuk merasa mengalami, untuk mengatasi sesuatu yang dinilai beda di antara pertemanan kita. Jadi sesuatu yang beda itu sesuatu yang tidak tabu. Contohnya saja, sebenarnya pekerjaan manusia kan beda. Itu sama sebenarnya. Manusia itu mempunyai potensi yang berbeda. Saya dalam komunitas pergaulan, ada yang tukang batu, tukang kayu, ada yang supir, ada yang tentara, ada yang polisi. Apakah itu tidak beda? Beda sama saja. Tapi karena kita punya potensi sistem kerja yang beda, kenapa kita takut? Kan sama dengan mereka. Jadi jangan takut dilecehkan atau dinilai aneh karena sesuatu yang baru di lingkungan kita. BWT termasuk kan sesuatu sistem yang sangat baru yang belum dikenali oleh masyarakat luas. Dan itu membuat kita punya kesempatan meraih sukses lebih cepat. Kalau orang ini sama ya, sama. Wah, BWT seluruh komunitas kita BWT, kita akan jadi benturan kawan-kawan. Jadi di saat Anda berbeda itulah Anda punya kesempatan melangkah lebih luas. Seperti itu. Langkah keenamnya kita harus memiliki motivasi ini secara umum, memang motivasi kita harus punya perbedaan itu kita jadikan sebuah motivasi diri untuk pencapaian. Tumbuhkan motivasi diri Anda sendiri dengan cara yang sederhana. Alasannya, bagaimana caranya? Rajin-rajin catat setiap hari perkembangan diri Anda supaya bisa mengetahui sejauh mana Anda sudah melangkah dan tingkatkan lagi di langkah selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Wah, dalam periode 1 minggu ini saya harus meraih HP. Setelah meraih HP, wah, langkah berikutnya, di tangga berikutnya, saya harus meraih bisa membeli motor. Langkah berikutnya, saya tingkatkan potensi kita harus mampu membeli mobil seperti itu. Jadi secara bertahap, kawan-kawan. Cobalah kita belajar dari kegagalan masa lalu atau kegagalan orang lain. Jadi kita belajar dari pengalaman itu bukan hanya pengalaman kita sendiri, kita bisa mencontoh orang lain. Bagaimana orang itu gagal misalnya. Salah satu ada di lingkungan kita gagal, kita pelajari apa sih yang membuat mereka gagal dan itu yang harus kita hindari. Sistem-sistem yang mereka jalankan itulah yang harus kita hindari. Nah, seperti itu. Kalau memang bonus flat, iming-iming sukses tanpa harus kerja, ternyata di lingkungan kita, di sekitar kita, di masyarakat kita, membuat hal itu kegagalan, membuat scam, membuat kehancuran. Ngapain kita harus ikut-ikut? Ini anehnya. Kadang-kadang malah kita ikut.
Sudah jelas-jelas kalau itu dilakukan semua orang dan membuat orang trauma. Justru kita ikut-ikutan merekrut orang lain dibawa ke dalam sistem-sistem seperti itu. Sungguh tak sayangkan kalau sebenarnya orang BW Trade yang melakukan. Karena BW Trade ini sebenarnya diajari sebuah sistem yang sangat simpel dan aman. Akhirnya terbawa, wah ini 1% sehari, ini uangnya 1,5 juta, nanti 4 bulan, 6 bulan jadi 150 juta juga ada. Dan itu dilakukan orang-orang BW Trade. Yang sebenarnya harusnya mereka paham sistem BW Trade. Dan hal itu juga yang membuat masyarakat sekitar kita itu hancur secara ekonomi, menciptakan sebuah traumatik karena sebuah kehancuran. Sebuah istilah perjalanan perusahaan yang begitu rawan scam. Itu terjadi kan hal-hal seperti itu. Mengapa kita ikut-ikutan? Harusnya itu jadi pengalaman. Supaya kita tidak terjumus hal yang sama seperti itu kan kawan. Fokus pada tujuan, ciptakan target dan meraih prestasi. Ya ini umum, sudah diajarkan di Zoom terus ya. Fokus tujuan, ciptakan target untuk meraih prestasi. Kalau Anda punya impian, harus ada batasan pencapaian. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Nah, seperti itu. Jangan sampai asal-asalan. Asal-asalan ini bisa dahulu asal-asalan. Ditanya impian, saya nggak punya impian memang dari dulu. Jadi konsep saya kerja, nanti uang saya ngumpul, baru berpikir untuk beli apa. Nah, ternyata sepanjang perjalanan saya, ini nggak pernah kecapean. Karena saya tidak punya impian. Seperti itu. Itu pengalaman saya sendiri. Itu dan benar-benar terjadi, kawan-kawan. Terus langkah ketujuh, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena manusia punya gairah dan potensi sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi diri Anda dengan orang lain itu sudah tentu beda dan memiliki potensi yang berbeda pula dan pencapaian di waktu yang berbeda. Misalnya kawan kita sudah tercapai lah, kita gelisah ini, wah mereka sukses, saya nggak sukses, akhirnya kro atau down. Jangan, kita punya potensi yang beda dan tingkat pencapaian yang berbeda. Tidak bisa yang namanya sebuah pencapaian itu bisa bersamaan saya sama Pak Suyono, saya sama Bu Sartini, nanti di tahun depan memiliki potensi pencapaian yang sama. Enggak, mungkin Bu Kartini bisa lebih cepat, Pak Yono bisa lebih cepat, bisa. Dan saya akan menjalankan itu, pokoknya lanjut aja, maju aja. Nanti pencapaian itu akan terjadi di dekade memang itu sudah jatah saya, akan seperti itu. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Nah, seperti itu. Kalau Anda lebih banyak membandingkan diri kepada orang lain, terhadap pencapaian orang lain, apa sih efeknya? Kita akan minder. Kita akan minder, akhirnya mental kita down. Gairah kita turun, semangat kita turun, kita merasa malu, salah. Kita sama-sama punya target pencapaian, tinggal cepat dan tidaknya itu diperlakukan kita. Tapi apapun yang kita harapkan akan tercapai di saat kita benar-benar memperjuangkan, sama-sama memperjuangkan kan. Cuma ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat. Ini sebenarnya kan potensi kita yang cara-cara strategi kita yang membuat. Nah, seperti itu. Jadi semakin kita rajin, jelas semakin dekat dengan sebuah pencapaian. Kalau dulu saya mengajarkan, targetkan 5 kali prospek dalam sehari. Tiba-tiba ada yang 10 kali, ada 25 kali, ada yang menjalankan 50 kali. Semakin banyak mereka melakukan, berarti pencapaian semakin dekat. Hanya itu kuncinya. Jadi kawan-kawan, kita masuk ke langkah ke-8, respon positif untuk belajar. Jadi ini sudah ya di Zoom, termasuk ini juga respon Anda untuk belajar. Jadi semakin Anda besar keinginan Anda untuk belajar, berarti potensi Anda akan semakin muncul.
makin muncul. Di saat sudah muncul, itu Anda pasti akan bisa menciptakan sebuah strategi-strategi yang beda dengan yang lain. Nah, misalnya Anda menjalankan sebuah strategi seperti ini. Nah, itu muncul karena sebuah potensi. Bukan berarti kita harus menjalankan, wah ini rumusnya ini dari upline saya mengajarkan. Enggak, kembangkanlah ilmu itu sesuai dari konsep-konsep Anda, yang penting tidak keluar dari jalur sistem. Jadi saat Anda mendapatkan sebuah ilmu, ilmu itu harus dikembangkan. Seperti itu. Langkah yang ke-9, ini langkah terakhir, tentukan komunitas. Nah, kita sudah tepat ya, kita punya komunitas multitam. Di sini komunitas positif yang akan membangkitkan pola pikir kita secara positif dan pencapaian secara positif. Jadi ini sudah benar, salah satu contoh kita harus bisa memilih potensi. Apakah bagus bergaul dengan semua orang? Namanya manusia, kenal semua orang memang perlu. Tapi kita meresap sebuah pola pikir, kita harus benar-benar bisa memilih di komunitas mana kita berada. Ini terhubung dengan tadi, pola pikir objektif-subjektif ini yang berbahaya. Kalau kita di komunitas yang tidak tepat, komunitas negatif, tentu apa yang kita serap sehari-hari itu sebuah kenegatifan, dan pola pikir alam bawah sadar kita mewujudkan hal itu, akhirnya Anda muncul sebagai seorang negator. Tapi kalau kita, pola pikir kita diisi hal yang positif, sudah tentu nanti yang keluar pada prakteknya wujud nanti yang keluar itu positif. Seperti itu kawan-kawan. Saya kira kita harus gantian ini. Jadi tidak hanya saya yang ngomel-ngomel terus seperti ini. Nanti kita buka sedikit simulasi bagaimana kawan menerima hal ini, sudah paham apa belum. Yang namanya kita sama-sama belajar langsung paham juga. Ya kalau ya bisa juga terjadi, tapi itu memang harus berkali-kali kita jadikan kebiasaan gitu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita praktekkan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang akan merubah hidup kita, termasuk kebiasaan menjadikan pekerjaan Anda di BW Trade menjadi sebuah hobi Anda.